A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Yang artinya, hai sekalian manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling kenal mengenal. Sadaqallahul azim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim. Yang artinya, hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kalian berbuat durhaka terhadap Tuhan kalian yang maha pemurah? Qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Yang artinya, binasalah manusia, alangkah amat sangat kekafirannya. Dari apakah Allah menciptakannya? Dari setetes air mani Allah menciptakannya, lalu menentukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sahabat PP, balik lagi sama kita berdua di OBP, obrolan bawah pohon. Nah, pohonnya kelihatan, tapi ya, bagus nih. Iya. Ada buahnya loh. Hati-hati kejatuhan. Di atas kepala. Lumayan loh sahabat, ini buahnya lumayan berat dan ya. Oke. Selamat datang bagi yang baru ketemu sama channel ini, dan selamat bergabung dalam channel ini. Terima kasih sudah subscribe, dan kepada pendengar-pendengar yang sebelum-sebelumnya, terima kasih juga masih setia nontonin kita, dan mudah-mudahan dari sedikitnya yang kita sampaikan dapat ada manfaat juga, sedikit dan banyaknya sahabat OBP yang menentukan. Ya, apa ya, kalau kita kemarin ada video, cek aja ya sahabat OBP, ada yang namanya sebuah pengantar. Jadi kita mau coba runutin tentang kitab Sistem Pergaulan dalam Islam karya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Kemarin tuh baru pengantarnya doang. Nah, ini mau dilanjutkan. Jadi ya kita cari yang simpel-simpel dulu, dan memang dasar banget mengetahui tentang pergaulan di dalam Islam itu kan Allah ciptakannya dua, Bu ya, laki-laki dan perempuan. Manusia, jadi ya? Manusia, pergaulan manusia. Manusia diciptakan dua jenis. Hanya dua ya sahabat, jadi tidak ada ciptaan yang lain manusia selain pria dan wanita, laki-laki atau perempuan gitu tadi ya, bahasannya cowok cewek gitu dah. Nah, berarti nanti kita akan tahu kedudukan si manusia ini itu seperti apa, dan kemudian fitrah-fitrahnya apa yang ada di dalam dua makhluk ciptaan Allah ini, pria dan wanita ini, dan juga nanti, dan karena nanti dari dua makhluk ini, pria dan wanita, laki-laki perempuan, atau apalagi tadi cowok cewek tadi, itu pasti punya pengaruh sama kehidupan kita di dunia gitu ya, ya enggak gitu kan. Nanti yang perempuan kayak gimana kelakuannya, yang cewek, yang laki-laki kayak gimana, juga nanti akan pengaruh sama kehidupan di kita bermasyarakat gitu ya. Oke. Nah, di sini kita mulai dulu. Yang kita inginkan tahu adalah Allah tadi ciptakan laki-laki dan perempuan, dan semuanya punya beban hukum. Jadi kita sebagai makhluk gitu ya, punya tanggung jawab untuk menjalankan hukum-hukum yang Allah kasih, yaitu dari Al-Khaliq yang menciptakan kita. Sepakat sahabat sampai sini? Iya, karena manusia tadi diciptakan Allah jadi sasaran taklid ya. Iya. Taklid
sasaran khitab atau seruan Iya. tadi taklif hukum. Nah kemudian ya Allah menciptakan manusia pria dan wanita ini fitrahnya itu tertentu, beda dengan hewan. Iya. Beda dengan hewan. Nah tapi pria dan wanita itu tidak ada perbedaannya dari sisi kemanusiaannya. Nah sisi kemanusiaannya bahwasanya Allah menetapkan gitu ya, kelestarian jenis manusia itu tergantung dari interaksi kedua manusia tadi, pria dan wanita gitu ya, pria dan wanita di setiap masyarakat. Iya. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala ini sudah menciptakan yang namanya takatul hayawiyah ya, atau potensi hidup. Nah potensi hidup yang dimiliki setiap manusia itu mulai zaman Nabi Adam ya, Allah menciptakan itu sampai sekarang itu sama setiap manusia. Jadi dia punya hajatul adawiyah ya, kebutuhan jasmani, sama gorizatul adawiyah. Atau kalau disebut tuh naluri-naluri. Oke, iya ya. Kebayang ya Bu ya, karena yang namanya manusia ciptaan, Allah nyiptain kita tuh nggak sembarangan. Tadi kita sebagai manusia kena taklif hukum, berarti Allah itu sudah sediakan hukum-hukum buat dijalankan oleh kedua makhluk ini ya. Iya. Hukum syarak tentunya, karena itu nanti akan menentukan nextnya kehidupan kita di selanjutnya, surga atau neraka, itu tergantung di dunia menjalankan hukum syariat atau tidak. Tapi menarik nih Bu, tadi yang disampaikan bahwasanya di dalam diri manusia itu tadi, baik laki-laki atau perempuan, itu punya dua potensi ya sebutannya. Jadi potensi kalau bahasanya ya kebutuhan jasmani dan naluri. Nah, kebutuhan jasmani, oke. Sama naluri, dan naluri ini juga terbagi 3 Bu Dian. Oke. Ada naluri istilahnya tuh gorizatul tadayun ya, atau dia mengagungkan sesuatu. Kemudian gorizatul bako, eksistensi diri. Nah kemudian gorizatul na'u, atau naluri melestarikan jenis. Nah yang akan kita bahas khusus hubung pria dan wanita yang Allah ciptakan ini itu ke arah naluri melestarikan keturunan, melestarikan jenis itu. Nah. Iya ya, betul. Jadi dalam diri kita terhadap pastinya kan kedua orang manusia ini, laki-laki dan perempuan ini masing-masing akan berfokus untuk memenuhi tadi ya kebutuhan jasmaninya. Perlu banget. Kebutuhan jasmani berarti termasuk makan, pakaian, gitu ya. Tempat tinggal gitu ya. Oh iya. Tidur masuk nggak Bu ya? Iya, kesehatan gitu Iya, benar. Pendidikan. Jadi itu banyak yang semua orang tuh harus memenuhi itu. Iya juga. Makan hajatul yang paling ini kan makan ya gitu. Makan minum. Yang kalau hajatul udawiyah itu kalau dia tidak terpenuhi itu bisa mengakibatkan pada fisiknya. Lapar. Kalau lapar nggak makan kan bisa menyebabkan kematian. Bisa kematian. Sakit dulu ya berujung. Kalau naluri di sini gorizatul na'u tadi ya, naluri melestarikan jenis ini itu harus diwujudkan pemahaman tertentu gitu ya. Pemahaman tertentu, karena dengan pemahaman ini ya kita akan membentuk gitu pandangan yang khas dari bagaimana naluri ini ada dan tujuan Allah menciptakan nalurinya ini. Jadi dari pemahaman itu akan membatasi naluri itu dalam hubungan pria dan wanita. Jadi dia ada pembatasan gitu, bagaimana istilahnya tuh naluri itu ada, bagaimana cara mewujudkannya dengan batasan yang sudah Allah berikan. Iya. Oh ya, karena kalau hajatun udawiyah atau kebutuhan jasmani kalau nggak dipenuhi itu masuk ke dalam kategori ke fisik gitu kenanya. Fisik. Orang nggak makan sakit, orang nggak minum sakit, orang mungkin buang hajat termasuk ya, gitu. Buang hajat termasuk. Nggak bisa. Semua orang punya hajatun udawiyah. Iya. Dan kemudian kalau naluri ini juga menuntut akan kepuasan, tapi nggak sampai ke ranah itu kan, maksudnya iya, nggak sampai ke situ kemudian. Jadi kalau naluri itu bangkit dia kan menuntut pemuasan nih. Nah, tapi pemuasan itu
kan mendorong orang untuk mewujudkannya. Nah, tapi kalau misalnya dia belum berhasil, misalnya naluri itu bergejolak ya bahasanya ya, itu tidak akan menimbulkan gangguan kayak kematian fisik gitu ya. Tapi menimbulkan mungkin kegelisahan iya, kesedihan iya gitu ya. Iya ya. Orang belum sholat kejar-kejar tadayun tadi ya. Ya Goriza tadayun. Kan harusnya itu kan mensucikan sesuatu. Anggaplah kita naluri beragama sholat gitu. Udah kekejar nih, aduh belum subuh, udah jam segini, harusnya kita was-was ya. Aduh gimana nih gitu ya. Terus apalah lagi. Nah itu mungkin kegelisahannya begitu. Nah berarti ini nanti ya, kalau kata Bu Mas Leti harus ada diatur lah. Kan naluri Goriza Nau, artinya kan di situ ada hubungan yang akan diwujudkan di dua jenis ini ya, laki-laki dan perempuan ini. Entah mungkin rasa suka bisa Bu ya diwujudkan dari situ. Itu kan salah satu wujudnya. Makanya kan kita kalau ngomong naluri itu dia tidak akan bangkit gitu ya. Kalau tidak ada yang memicu. Nah, itu dia tuh. Jadi ada dua faktor yang dapat memicu naluri itu ya, ketertarikan dengan jenis itu. Iya. Atau naluri melestarikan jenis tadi. Iya. Faktor yang pertama tuh ada faktor yang di indera. Nah, yang kedua adanya pikiran yang mengundang makna-makna atau yang bayangan-bayangan di benak. Tapi kalau satu aja faktornya dia tidak akan terwujud. Jadi harus dua hal ini kemudian. Kalau kita melihat memang kenyataan sekarang itu kan dari fakta yang di indera itu kan banyak. Jadi nggak cuma mata, dengar gitu ya. banyak fakta-fakta yang di indera sama tadi pikiran-pikiran yang ada di dalam benak gitu. Yang bayang-bayang Victor pikiran kotor. Misalnya kan kayak lagu aja gitu ya, lagu-lagu yang mendayu-dayu, lagu baper gitu ya, lagu-lagu romantis, lagu India. Itu kan fakta yang didengar, apalagi di indra gitu ya, dengan segala video klipnya yang wah ngeri gitu ya. Nah itu dengan fakta itu masuk ke dalam pikiran, dan pikiran itu yang menimbulkan bayangan-bayangan. Akhirnya naluri itu bisa muncul. Dan kemunculannya itu, di situ Islam mengatur. Maksudnya kemunculannya itu, kalau makan kan muncul nih. Ibaratnya nggak lihat makanan, kita bisa aja lapar sendiri. Dari dalam ya, gitu. Bener ya. Itu dari dalam lah. Apalagi sudah ada gambarnya, makinnya tambah lapar gitu. Tapi maksudnya ketika kita lapar, kita langsung cari makan kan. Makan atau cari apa gitu untuk bisa memenuhi kebutuhan itu. Nah kalau naluri ini itu yang harus dikendalikan lah bahasanya lah, ketika pemuasannya ini yang harus menjadi pembatasan itu di mana? Tegas ya. Jadi berarti gini ya sahabat ya, kalau misalnya tadi dikaitin sama kita mengembalikan lagi, kita adalah makhluk Allah yang memang harus menaati aturan Allah yang diciptakan untuk kita. Aturan itu ketika kita di dunia, artinya dalam memenuhan hajatun nudawiyah maupun gorizah tadi itu tetap harus terikat sama hukum syara. Makan, lapar, pengen makan, gak ada duit, nyolong, nggak mungkin kan ya? Salah. Iya kan? Ya dia bisa jalan itu, tapi jalannya haram. Iya, benar. Tapi tidak sudah dengan hukum syara. Ya benar. Nah terus tadi contohnya Goriza ngelihat ada tadi Victor, kemudian faktanya kan wanita-wanita seksi gitu ya. Itu di hadapan. Kemudian cerita porno gitu, atau film-film itu kan banyak banget tuh yang akan menimbulkan fantasi-fantasi terhadap itu wilayah yang jinsiah itu ya, atau seksual tadi. Dan kemudian yang ada di hadapan, entah gimana kan pikirannya akhirnya udah yang kejadian. Entah kalau sekarang kan mungkin sahabat banyak aja ngelihat di fakta-fakta, entah sama pacarnya atau sama entah tunangannya, entah sama yang tidak halal gitu kan. Artinya kayaknya tuh harus kudu dipuaskan, padahal kalau mau ditarik lagi tadi sudah disampaikan itu kalau tidak dipuaskan, ibaratnya bukan dipuas, bahasanya memang dipuaskan ya di dalam kitabnya, tidak dipenuhi, artinya nanti tidak hanya sampai aduh aku kalau ngelihat itu tapi tidak kayaknya aku bakalan mati deh, enggak gitu. Tapi kan kalau lihat pandangan sekuler sekarang ya, bukan ini kita ya selalu diingatkan ya bahwa kita sekarang di alam sekuler kapitalis. Nah kalau di alam sekuler kapitalis kemudian pandangan mereka terhadap pria dan wanita gitu yang ngaluri tadi itu tuh
Beda dengan Islam. Benar. Kalau Islam kan memandang itu bukan kebutuhan pokok ya, bukan Iya. hajatul adit. Artinya naluri itu bisa dikendalikan Iya. dengan pengalihan hal lain selama dia punya pemahaman yang kuat ya, pemahaman terhadap Islam tadi. Iya. Nah, kalau orang Barat gitu, dan termasuk di sini Islam, umat Islam ternyata banyak yang ikut-ikut juga, memandang itu tuh kayak sesuatu yang wajib dipenuhi. Ya, benar. Jadi naluri seksual itu kayak kebutuhan gitu. Kebutuhan, benar. Kalau bagi pandangan Barat. Nah, karena dia memandang itu kebutuhan, kemudian makanya dia berusaha menghadirkan fakta-fakta itu yang bisa memunculkan itu. Iya. Makanya rame ya. Rame gitu. Kalau kita lihat kan kemudian ya iklan-iklan yang sebenarnya nggak ada hubungannya dengan seksualitas aja ada gitu ya. Ini iklan mobil kayak gitu. Bu, alat potong pohon. Alat potong pohon jauh banget kan. Fotonya itu perempuan. Seksi gitu. Terus tuh dulu iklan apa sih yang Apa tuh? Pipa. Pipa. Itu kan perempuannya mandi-mandi gitu. Iya kan. Nah, kenapa jadi harus ada wanitanya gitu? Karena itu sangat terkait dengan pandangan Barat terhadap kehidupan pria dan wanita ini dari sisi naluri itu adalah sebuah kebutuhan. Jadi apa-apa aja tuh kayak harus berbau-bau begitu. Fakta-fakta itu dimunculkan mereka, sengaja dimunculkan malah. Sengaja dimunculkan. Oke. Artinya kayak memandang iya ya. Saya pernah juga kebingungan gitu. Barat itu bingung mendefinisikan manusia itu kayak apa sih gitu. Bisa jadi disamakan entah kayak komoditi, bisa jadi memang barang yang layak dijual atau gimana. Entah. Wah, ini menarik ya sahabat. Artinya ini baru sedikit loh kita spill dari isi kitabnya. Artinya dari pria dan wanita tadi, yang penting kita tahu dulu kita semua ciptaan Allah dan memang hanya dua, kemudian harus terikat sama hukum syara, dan kemudian segala pemenuhan yang terkait sama diri kita itu nanti semuanya kalau menurut Islam itu harus sesuai dengan hukum syara, karena nanti akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat yang akan menentukan kita akan masuk surga dan atau neraka. Nah, kalau yang ngikutin sekuler, nah bisa jadi bayangannya hari ini semuanya serba boleh, tapi tunggu aja nanti di akhirat juga bakalan ketemu sama surga atau neraka. Oke, kayaknya sampai di sini dulu video kita, lumayan panjang. Nanti kita sambung lagi dan tunggu aja kapan nih sambungannya. Tetap pantengin terus channel OBP Obrolan Bawah Pohon. Saya Dian Anjarwati. Siati. Undur diri dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.